di dalam kegelapan yang sangat pekat sekali. Saya juga nggak bisa melihat tangan dan kaki saya, bahkan tidak ada cahaya sama sekali. Sepertinya di ruangan tersebut agak sempit, masuk aja agak susah, yang tadinya tidak ada masalah apa-apa. Setelah saya raba-raba, sepertinya ada di suatu benteng yang mau masuk ke pemukiman tersebut harus melalui semacam pintu gerbang masuk. Setelah diketuk-ketuk beberapa kali, kemudian terbukalah pintu tersebut. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Idod. Semoga pada malam hari ini Sobat Mengulas Malam masih dalam keadaan sehat walafiat, diparingi banyak rezekinya, dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah perjalanan saya, yaitu petualangan dalam spiritual. Umumnya petualangan itu dalam bentuk pendakian berupa kegiatan fisik ya. Namun kali ini saya akan membawakan perjalanan yang unik, yaitu di mana dalam spiritual saya mengadakan suatu perjalanan dan penjelajahan. Berawal pada tahun 2000, kala itu saya masih ikut satu kumpulan ke dalam jemaah spiritual zikir ya. Nah, kurang lebih sekitar barulah 4 bulan lah saya ikut dalam komunitas tersebut, di mana komunitas tersebut dipimpin kebetulan oleh Mbah Buyut saya. Memang agak jauh dari lokasi tempat saya tinggal. Tempatnya kurang lebih sekitar 60 kiloan lah, sekitar di daerah lokasinya di Indramayu. Jadi di mana itu ada suatu pertemuan suatu ritual, biasanya itu di malam Jumat. Saya akan bersama teman-teman menuju ke daerah Indramayu. Kebetulan Eyang Buyut saya di sana buka pesantren, walaupun tidak besar, tetapi semua anggotanya itu mengkhususkan dalam spiritual zikir. Nah, pada waktu itu sudah 4 bulan saya berjalan mengikuti jemaah di jalur spiritual. Tapi sebelumnya saya sudah agak memahami bagaimana itu spiritual, karena background saya sebelumnya saya sudah mempelajari beberapa meditasi, energi, kemudian spiritual lainnya, dan ini dilanjut untuk memperdalam lagi. Saya mengikuti komunitas dari Eyang Buyut saya. Sebut saja Eyang Buyut saya itu namanya Abah Ahmad. Abah Ahmad itu usianya lumayan, sudah agak sepuh, sekitar 70 lebih lah ya. Walaupun dia kondisi seperti itu, usianya sudah lanjut, tapi fisiknya masih bagus. Di kumpulan jemaah yang saya ikutin memang tidak begitu banyak anggotanya. Kurang lebih setiap saya berkumpul sekitar paling antara 15 sampai 20 orang. Dan itu dari seluruh daerah. Kala itu memang saya rajin, setiap Jumat saya ke sana. Nah, kebetulan pada saat-saat tertentu di mana saya sedang melaksanakan zikir spiritual, istilah bahasa umumnya tirakat ya, tapi di rumah. Nah, pada saat hampir kurang lebih setengah jam, di mana saya mengikuti aturan-aturan dari
Mbah Buyut saya, yaitu dengan duduk kemudian berzikir kolbu, ada juga zikir lisan, kemudian diam tidak bergerak yang disebut sima, kurang lebih setengah jam. Pada saat saya melakukan kondisi-kondisi tersebut, tiba-tiba badan saya ini terselimutin oleh hawa hangat. Sepertinya ada seperti kayak dikasih jubah lah, seperti jubah yang menutupin badan saya. Terasa hangat tapi tidak panas, nyaman. Selang waktu kurang lebih 10 menit dari timbulnya hawa hangat itu, tiba-tiba kepala saya sepertinya terbuka di atas kepala. Ya mungkin yang disebut itu cakra mahkotanya. Nah, tidak berapa lama fisik ini sepertinya berhenti total. Namun kesadaran itu berpindah ke bentuk sisi-sisi yang lain. Jadi seolah-olah diri saya itu yang bagian dalam itu seperti keluar dari kepala saya nih. Sepertinya tertarik oleh semacam kekuatan dari luar, dan saya mengikuti saja. Nah, masuklah saya ke wilayah yang memang sangat menakjubkan. Saya tertarik, tubuh saya masuk ke suatu lorong yang berputar-putar, hingga sepertinya tubuh saya ini berputar-putar di lorong tersebut terus saja. Dan yang uniknya, lorong tersebut itu berwarna-warni, sangat indah sekali. Nah, entah sudah berapa lama saya memasukin lorong-lorong tersebut, sepertinya memang tidak berujung. Ya sudah, saya nikmatin saja. Dalam pikiran saya hanya bersyukur bahwa kegoiban yang tadinya bentuknya berupa hanya perkataan atau bacaan, ternyata saya bisa menyaksikan dengan mata dan kepala saya sendiri bahwa kegoiban itu ada. Saya menikmatin seperti pusaran-pusaran yang menarik diri saya ke suatu lorong-lorong yang memang nggak tahu kemana. Terus kadang ke atas, ke bawah, meliuk ke kiri, ke kanan, seperti berputar-putar badan ini. Terus tertarik kemana arah dia menarik tubuh saya cuma ikhlaskan saja. Kurang lebih sekitar, ya sepertinya sih sangat lama, ya antara 2-3 jam saya terombang-ambing di lorong tersebut. Namun tiba-tiba lorong itu secara tiba-tiba ada yang terbuka secara perlahan. Saya melihat dari kejauhan ada cahaya yang dari lorong itu seperti cahaya putih yang sepertinya membuka dari arah yang lain. Dengan melihat cahaya seperti lorong terbuka, mungkin istilah lainnya sih memang saya tidak paham sekali ya. Mungkin ada yang bilang hijab, ada yang bilang portal, dan lain sebagainya. Tapi karena memang sudah lama saya terombang-ambing di lorong tersebut, dengan melihat cahaya tersebut, perasaan ini gembira namun penasaran, hingga saya berhenti di lorong cahaya putih tersebut. Saya berhenti, ternyata tertarik ke arah hijab cahaya putih tersebut. Saya masuk tersebut, ternyata sekonyong-konyong, seolah-olah saya keluar dari lorong yang memang entah mau kemana arahnya. Keluar dari lorong tersebut, saya terhempas ke suatu tempat, dan sepertinya itu sebuah gurun. Saya melihat sepanjang mata memandang, sepertinya semuanya
hamparan pasir yang sangat luas. Namun apa mau dikata, saya sudah ada di situ. Saya waktu itu meyakinkan diri saya, apakah perasaan saya ini hanya halusinasi atau mimpi, atau memang hanya sekedar ilusi. Maka yang pertama saya sadarkan itu, saya mengusap kulit saya, ternyata ada rasa. Kemudian saya merasakan nafas saya, memang ada nafas. Ternyata saya tidak bermimpi. Dan betul keberadaannya, dengan menyaksikan dari seluruh indera, sepertinya indera fisik, walaupun dalam wujud yang lain ya, itu merasakan semua hawa yang di sana. Bahkan mungkin indera saya pada saat itu sepertinya ratusan lipat kesadarannya lebih tajam daripada kesadaran saya, indera-indera yang ada di bumi. Saya melihat hamparan pasir yang begitu luas, itu sampai mungkin jauhnya beberapa kilometer itu terlihat. Bahkan pendengaran sangat tajam, bahkan sensasi saraf-saraf kulit terasa sekali hawa tersebut. Akhirnya saya melihat hamparan tersebut. Saya keluar dari wilayah lorong, saya menapakin. Saya penasaran sebetulnya ini wilayah apa. Saya ngelihat, namun sepertinya tidak ada satu makhluk pun yang menghuni padang tersebut. Saya melihat ke sana kemari, tidak ada. Nah, hampir kurang lebih di situ sepertinya kurang lebih setengah jam lah. Tidak ada satupun yang saya jumpain, hanya hamparan padang yang luas. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, ada sosok orang yang menarik tangan saya. Itu dari belakang. Saya juga tidak tahu itu dari mana, karena datangnya arah belakang. Dia menarik diri saya terhentak waktu itu, terasa kaget. Kembali itu kesadaran saya utuh. Sampai saya berpikir, siapa orang ini? Tanpa basa-basi, dia langsung menarik saya dan membawa lari. Saya tidak bisa mencegah untuk tidak mengikutinya, karena dia sepertinya mempunyai sisi-sisi yang memang luar biasa. Hingga saya dengan begitu saja terbawa sama dia. Saya terbawa oleh seseorang yang saya memang tidak jelas siapa itu. Saya ditarik tangannya seperti terbang, tanpa ada bicara, tanpa ada satu kata pun yang keluar. Begitu saja saya ditarik, terbang entah kemana. Timbul pikiran saya, ini siapa orang ini? Namun sepertinya hati ini tidak ada keinginan untuk menolak waktu itu. Saya ikutin saja, karena di situ juga memang tidak jelas apa yang saya lakukan. Akhirnya seperti saya terbang di angin yang kecepatannya luar biasa. Setiap saya menoleh ke belakang, sepertinya hawa hamparan angin itu menerpa pipi saya, luar biasa. Namun sekilas saya melihat siapa orang tersebut. Sekilas saya melihat bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Kurang lebih usianya sekitar 21-an lah kalau ukuran manusia. Nah, setelah setengah jam saya mengikuti dia, akhirnya sampailah di suatu tempat. Ternyata saya berhenti di suatu tempat yang memang di situ ada pemukiman. Terhentak waktu itu, saya kaget. Kok dia membawa saya ke suatu daerah yang tidak seperti awal saya datang, tidak ada penghuninya. Sekarang ada bangunan-bangunan yang cukup indah.
Saya ditarik, kemudian saya sempat melihat setelah dia berhenti di suatu pintu gerbang yang sangat tinggi, sangat besar dan tinggi, baru saya jelas mengetahui sosok asli tersebut. Sebetulnya saya tidak kenal siapa sosok pemuda tersebut, tapi saya lihat dari cara dia memperlakukan saya, kemudian dari gerak-geriknya, seperti pemuda ini kenal banget sama saya, padahal saya tidak mengenal dia. Akhirnya dia berkata kepada saya, "Maaf Kang Idod," kata saya terpaksa menarik Kang Idod dari suatu lembah yang memang sangat berbahaya sekali. Itu saya nggak habis pikir, apa yang berbahaya, pikir saya. Di situ nggak ada apa-apa, pikir saya itu. Nah, sekarang Kang Idod dibawa oleh saya, dan saya minta Kang Idod menemani saya untuk menemui seseorang. Saya sempat berpikir, namun lagi-lagi tidak ada keinginan untuk menyanggah apa untuk mendebat dia. Saya hanya diam aja waktu itu. Nah, Kang Idod tolong bantu saya, temenin saya menemui seseorang ya, biar nanti Kang Idod juga saya perkenalkan dengan seseorang tersebut. Saya hanya manggut-manggut, mengikutin aja apa yang dia katakan. Serang kemudian dia mengetuk pintu yang sangat besar tersebut. Sepertinya ada di suatu benteng yang mau masuk ke pemukiman tersebut harus melalui semacam pintu gerbang masuk. Setelah diketuk-ketuk beberapa kali, kemudian terbukalah pintu tersebut. Maka saya ngelihat di situ ternyata dijaga oleh beberapa orang yang memakai seragam seperti layaknya pasukan di zaman dulu. Saya kaget, kok ada di situasi yang sangat aneh lagi seperti yang saya lihat ini. Tapi saya hanya mengikuti saja, entah apa yang dia bicarakan. Pemuda tersebut ngobrol-ngobrol dengan penjaganya, akhirnya dipersilakan masuk. Saya sama pemuda tersebut memasukin pintu gerbang, kemudian mengikutin penjaga yang dia memandu ke arah ke suatu rumah. Memang agak jauh dari pintu gerbang tersebut. Saya lihat sekeliling, ternyata memang sepertinya banyak rumah-rumah penduduk. Namun rumahnya sangat aneh. Sepertinya tidak seperti layaknya rumah yang saya lihat di alam saya, di alam dunia yang saya tempatin. Ternyata rumah-rumah tersebut walaupun sangat indah, namun saya lihat yang sangat unik. Semua bentuk kusen maupun bentuk jendela-jendelanya semuanya bulat semua. Bahkan atas gentengnya itu semuanya dari daun-daun pisang, sepertinya dari daun pisang semua, hijau semua, sangat indah sekali. Saya memasukin beberapa gang, kemudian melewati beberapa rumah, dan ternyata banyak di situ ada orang-orang yang sedang duduk, ada yang juga sedang berjualan. Nah, yang uniknya sosok-sosok tersebut itu mirip layaknya manusia. Seperti kita-kita ini. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang anak-anak juga. Bahkan dia melihat kedatangan saya dan pemuda tersebut. Warga di sekitar itu sangat aneh. Dia hanya memandang, sepertinya ada sesuatu yang
mungkin jarang dia lihat orang bertamu atau gimana lah. Setelah melewati beberapa gang, beberapa rumah-rumah warga, akhirnya sampailah di suatu rumah yang sangat besar. Ternyata di situ ada gerbangnya juga. Pintu gerbang menuju tempat tinggal. Akhirnya setelah penjaga itu mengetuk kemudian terbuka, entah apa yang dia bicarakan, saya tidak tahu. Akhirnya kami dipersilakan masuk, dan saya kemudian beserta pemuda yang tidak saya kenal tersebut sampailah ke tempat suatu rumah, sepertinya sih seperti pendopo, karena ruangan depannya sangat luas. Bahkan di kiri kanan pendopo itu ada penjaga yang seperti juru tulis lah untuk tamu-tamu yang datang. Nah, setelah pemuda mengutarakan maksudnya, baru saya memahamin. Ngobrol-ngobrol dengan penjaganya, ternyata pemuda tersebut ingin menemuin seseorang yang memiliki istana yang besar tersebut. Entah apa tujuannya, waktu itu saya belum paham sekali. Akhirnya si penjaga yang di dalam pendopo itu, dia masuk ke dalam ke dalam rumah, ke dalam ruangan tengah. Akhirnya datanglah seseorang yang usianya mungkin ya sekitar 40 tahunan. Dia sangat gagah sekali, tinggi besar, ya, dengan pakaian yang sangat indah lah. Kemudian dia menghadap dan bertemulah dengan pemuda tersebut. Ada sesuatu yang memang dia bicarakan, karena saya menunggu di belakang itu sepertinya agak lama. Dia apa yang dibicarakan saya tidak tahu. Baru setelah setengah jam dia berbicara, nah sosok laki-laki tuan rumah yang barusan menemui pemuda itu memanggil saya. Saya kaget, padahal saya tidak berkepentingan. Saya sendiri hanya dibawa oleh pemuda ganteng tersebut untuk menemanin. Jadi yang sangat berkepentingan tersebut sebetulnya pemuda itu, bukan saya. Makanya saya aneh setelah saya dipanggil oleh sosok laki-laki separuh baya untuk menghadap dia. Ada perasaan bimbang, apakah memang saya apa yang lain. Setelah saya nengok ke belakang, memang gak ada lagi sosok orang lain. Kemudian dia tetap manggil-manggil seperti itu dengan bahasa kode. Akhirnya saya menghadap, dan saya berdua akhirnya dengan si pemuda yang membawa saya. Baru saya mengetahui bahwa yang boleh menghadap mungkin ya yang akan ditemui itu istilahnya sih yang punya rumah aslinya. Jadi ini masih, yang lain-lain itu masih sebagai pengawal, mungkin sebagai ajudan juga. Ada seseorang yang lebih penting lagi yang akan ditemuin. Ternyata yang boleh masuk cuma saya, dan pemuda yang membawa saya sendiri ternyata tidak boleh masuk. Saya merasa nggak enak hati dengan pemuda yang membawa saya tersebut. Dan saya juga, apa kepentingan saya untuk menemuin orang-orang yang punya istana tersebut? Nggak mengerti saya waktu itu. Namun setelah pemuda yang membawa saya itu melihat saya, kemudian dia menganggukkan kepala, sepertinya dia sangat kecewa sekali, ya, karena memang tidak dibolehkan untuk hadir. Bahkan saya sendiri berharap
kalaupun saya hadir menemuin orang-orang yang dituju, nah si pemuda juga sebetulnya bareng-bareng ikut saya. Namun ya itu, mau dikata, ternyata ajudan hanya memanggil saya dan tidak diperkenankan pemuda yang membawa saya yang cukup ganteng tersebut untuk memasukin. Bahkan dia suruh menunggu di luar. Ini sesuatu yang terbalik. Harusnya saya yang menunggu. Selang berapa lama kemudian saya dipersilakan masuk ke dalam, ikut ajudan tersebut ke dalam ruangan yang sangat indah. Ternyata dekorasinya sangat unik sekali. Susah untuk saya ceritakan di sini. Namun bagaimanapun ya sudahlah, tujuan saya bukan untuk melihat-lihat dekorasi apapun, benda-benda yang di sekeliling istana tersebut. Akhirnya bertemulah saya dengan sosok orang yang sedang rebah di ranjang. Nah, ajudan kemudian meninggalkan saya setelah menemui sosok tersebut di satu ruangan seperti kamar. Nah, ajudan meninggalkan saya dan saya berbicara berdua dengan yang bersangkutan. Ternyata sosok yang rebah itu sosok laki-laki yang memang sudah uzur. Usianya mungkin kalau ukuran manusia sih sekitar antara 80 sampai 90 tahun. Dengan jenggot yang panjang, kumis yang panjang, rambut yang juga panjang terurai. Semuanya serba putih. Dia sangat lemah sekali waktu itu. Bahkan dia hanya terbaring menatap saya. Entah apa yang harus saya lakukan waktu itu. Nah, setelah saya berdua, saya heran waktu itu apa yang saya lakukan, dan orang yang sakit juga tidak berkata apa-apa. Namun sepertinya setelah beberapa saat saya termenung, dia juga termenung. Akhirnya dia melihat saya dengan mimik yang agak cerah dan tersenyum kepada saya. Insting saya mengatakan bahwa yang bersangkutan, bapak itu sedang sakit. Karena lihat dari posisinya dia rebahan di suatu ranjang, tidak bisa bangun. Tapi entah sakit apa yang dia alami, saya tidak tahu. Setelah dia menatap saya, kemudian dia tersenyum, saya akhirnya tersenyum, terbawa. Padahal maksud saya hanya menghormatin, namun senyum itu sepertinya lepas. Saya juga tidak kendali dengan mimik senyum saya yang memang sepertinya berlebihan. Terus saya bersenyum terus, senyum sampai saya tuh mencoba memberhentikan senyuman saya yang karena mungkin berlebihan terlalu lama lah. Memang rasanya tidak kuasa, tidak bisa saya untuk menghentikan. Saya lepas begitu saja. Nah, entah beberapa lama saya melakukan interaksi seperti itu, dan itu di luar kendali saya. Terus saya senyum, bukan tertawa ya, tapi senyum terus. Seperti indah lah melihat orang tua yang sedang sakit. Rasanya ini sesuatu yang tidak lazim. Namun bagaimanapun, ya itulah yang terjadi. Semakin saya senyum, semakin cerahlah sosok orang tua yang sedang berbaring tersebut. Mukanya semakin cerah, semakin segar, sampai saya heran. Kemudian dia bisa duduk, kemudian dia berdiri dan mendekatin saya. Dia menepuk bahu saya. "Dek, alhamdulillah," katanya, "saya sembuh." Kaget saya waktu itu. Saya berpikir, ini si bapak ini
mau bercanda apa gimana, pikir saya. Nah, dengan ngeliat bahasa dia seperti itu, akhirnya saya coba memberanikan berkata, maksud Bapak gimana? Saya nggak tahu nih, memang kelihatannya sih Bapak waktu itu sakit, tapi sepertinya sekarang sudah bisa duduk dan berdiri. Iya Dek, itulah yang bisa menyembuhkan saya ini, senyumannya Ade. Saya kaget. Pak, saya nggak ngobatin apa-apa. Itulah obatnya. Udah, saya terima kasih sekali. Seketika itu juga saya dibawa keliling. Dan sepertinya sakit yang mungkin sudah bertahun-tahun kayaknya sih. Sepertinya seperti itu. Karena sampai jenggot, kemudian rambut yang terurai seperti tidak terurus, badan yang sangat kurus, menandakan bahwa dia sudah lama sakit. Namun secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, dengan senyum aja dia sembuh. Nah, saya nggak habis pikir waktu itu. Cuma ya sudah, saya ngikutin aja lah apa yang terjadi waktu itu. Saya dibawa oleh Pak Tua tersebut. Akhirnya saya diperkenalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Baru saya tahu bahwa yang bersangkutan itu sebetulnya itu seorang raja. Namun ini kerajaan di mana saya tidak paham. Karena semuanya memberikan hormat yang berbeda dengan tata cara manusia, tata cara antara hubungan manusia biasa dengan manusia biasa. Ini sepertinya ada grade. Saya dibawa keliling, akhirnya dikenalkan semua. Nah, setelah kemudian berkeliling-keliling kurang lebih cukup lama lah, saya dibawa ke suatu tempat, sepertinya tempat rahasia, karena itu jarang dikunjungin orang. Saya memasuki suatu pintu yang memang hanya dia bisa yang membuka. Saya masuk berdua, hampir beberapa pintu. Namun di dalam ruangan tersebut sebetulnya tidak ada apa-apa, hanya beberapa pintu. Setelah 3 pintu, pintunya sangat besar sekali, besar dan tinggi. Dia membuka dengan kunci. Saya mengikuti dari belakang. Setelah memasukin pintu yang ketiga, kemudian dia menutup lagi. Ternyata di dalam ruangan itu gelap gulita. Sampai sosok orang tua yang mengajak saya ke dalam ruangan tersebut tidak terlihat. Bahkan saya juga tidak bisa melihat tubuh saya, tangan, kaki tidak terlihat. Semuanya gelap gulita. Waktu itu saya sampai berkata, "Pak, Bapak di mana? Ini gelap sekali." Namun saya mendengar ada suara, "Ini Dek, saya dekat sini, ikutin saya." Seperti saya ada yang menarik tangannya. "Kok ruangannya gelap sekali Pak, saya nggak bisa ngelihat apa-apa." "Nggak apa-apa, nanti juga terbiasa," kata dia. Saya dibawa ke arah yang memang saya nggak tahu arahnya karena gelap sekali. Kemudian terlepas lagi tangannya, hingga saya kehilangan arah. Kemana ini orang tua tersebut? Namun saya merasakan sekali bahwa di dalam kegelapan yang sangat pekat sekali, saya juga nggak bisa melihat tangan dan kaki saya. Bahkan tidak ada cahaya sama sekali. Sepertinya di ruangan tersebut agak sempit. Saya melihat, ini apa ini sempit. Masuk aja agak susah. Yang tadinya tidak ada masalah apa-apa. Setelah saya raba-raba, apa sih ini tuh? Ternyata seperti sosok tangan. Namun besar sekali. Waduh, saya takut waktu itu. Apa nih? Ini kayak sosok wujud yang sangat besar ini. Seperti tangan manusia, cuma sangat besar. Akhirnya
karena memang situasi yang sangat gelap sekali, saya hanya mereka-reka aja. Saya masuk nyelip ke bentuk-bentuk tubuh tersebut. Ternyata di kiri kanan semuanya wujud sosok-sosok yang tinggi besar. Saya pegang lagi, tangan lagi, sebelah kiri tangan. Seperti itu suatu barisan sosok-sosok yang sedang berbaris. Bahkan saya meraba ke arah pinggang dia, seperti dia memakai peralatan lengkap, seperti baju baja, juga ada pedangnya. Saya raba-raba. Sepertinya ini sesuatu yang menakjubkan dan sekaligus menakutkan bagi saya. Namun saya waktu itu bagaimanapun saya sudah ada di situ. Saya berkata lagi kepada kakek itu, "Kek, di mana kek? Pak, di mana Pak? Ini saya terjebak nih, entah di mana. Sepertinya saya ada di kumpulan orang-orang yang tinggi besar, sangat banyak lagi." Namun hanya terdengar suara ketawa kecil. "Hehehe, Dek, jangan takut. Itu adalah pasukan saya. Biar Adek kenal. Biar Adek kenal dengan pasukan saya. Ini yang disebut pasukan 1000 jin," katanya. Saya kaget waktu itu, hampir seperti nggak percaya. 1000 jin, ternyata ada 1000 di ruangan itu. Namun karena memang semakin lama perasaan takut itu hilang. Karena bagaimanapun ada si bapak yang mengawal saya. Nah, kurang lebih setelah saya berdesak-desakan di dalam sosok-sosok manusia yang tinggi besar, yang entah saya tidak tahu wujudnya, namun sepertinya dia memakai seragam lengkap dengan persenjataan yang lengkap. Saya masuk ke sela-sela, ke kiri ke kanan, kadang susah untuk memasukinya. Nah, selang beberapa lama akhirnya tangan saya diraba oleh si bapak tersebut. Saya perasaan lega juga. "Ikut saya Dek, nggak apa-apa di sini." Nah, sampailah di penghujung. Nah, setelah penghujung ada pintu gerbang lagi. Si kakek itu buka pintu tersebut. Alhamdulillah, itu di ruangannya seperti ruangan penduduk lah, seperti banyak rumah-rumah. Saya keluar dari situ, baru hawa pengap, hawa gelap yang saya lama sekali di dalam itu sekejap sirna dan lega. Barulah saya bertanya kepada si bapak atau ke si kakek tersebut, "Kek, sepertinya wujud yang di dalam itu sosok yang sangat tinggi besar ya Kek? Banyak sekali." "Iya Dek, itu saya kenalkan. Itu adalah pasukan pengawal saya. Jumlahnya ada 1000. Disebut juga 1000 jin." Pikir saya, kalau pasukannya aja tinggi besar seperti itu dengan pakaian lengkap, kok kenapa kakek wujudnya seperti manusia? Pikir saya. Cuma saya tadinya mau berkata, saya urungkan, saya nggak berani. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa dia wujudnya manusia? Bahkan seorang yang sangat sepuh sekali. Tuh. Kalau dia memang dari wujudnya bangsa jin juga, harusnya dia wujudnya sama dengan pasukannya. Namun yang saya lihat waktu itu seperti wujud seperti saya. Nah, oke. Singkat cerita, saya dibawa keliling-keliling oleh si kakek. Keliling-keliling, sepertinya dia menunjukkan bahwa inilah perkampungan yang saya kuasain. Dia datang, ternyata masuk ke suatu perkampungan, banyak orang-orang di situ. Dan anehnya orang-orang di situ wujudnya seperti manusia. Tidak seperti jin yang ada di ruangan gelap tersebut.
ada yang berjualan. Bahkan saya dibawa ke suatu tempat. Ternyata di situ ada pengrajin. Saya kaget. Ini seperti kayak di wilayah manusia, kata saya itu. Ada pengrajin seperti pengrajin sesuatu yang dibikin dari pohon. Seperti dia membuat kusen, membuat daun jendela, membuat juga daun pintu. Saya diperkenalkan di situ. Baru saya tahu. Bahkan yang pengrajin tersebut menjelaskan kepada si kakek dan saya, ini loh, bahwa padahal saya tidak bertanya waktu itu. Saya hanya melihat bahwa ada rumah-rumah yang aneh, tidak seperti rumah-rumah di alam saya. Sepertinya ini kusennya bentuknya bulat. Ternyata pikiran saya itu dijawab oleh orang yang ada, yang sedang menghasilkan pembuatan kusen rumah tersebut. Dia berkata kepada saya bahwa seluruh rumah yang ada di sini itu dibikin dari pohon pisang, katanya. Saya kaget, pohon pisang. Bahkan pohon pisang yang dibikin buat rumah tersebut itu juga mempunyai kualitas masing-masing. Ada yang kualitas 1, kualitas super, kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, katanya. Saya sampai bingung. Cuma saya perhatikan saja. Oh, ternyata pohon pisang yang dia tanam itu setelah dipupuk kemudian dibentuk, ternyata bisa berbentuk bulat seperti kusen yang bentuknya bulat. Nah, kemudian dia bisa bercabang lagi, bulat lagi untuk pintu, daun pintu, kemudian daun jendela, terus dia berkeliling, muter, membentuk seperti itu. Semakin kualitas pisangnya itu super, seperti ukiran nanti bentuknya. Bahkan dia menjulur sampai ke atas dan daun-daunnya menutupin sebagai gentingnya. Makanya saya lihat semua gentingnya hijau. Saya kaget, kok seperti ini? Pikir saya, pisang di tempat saya kan cuma 1 cabang, kalau ini bisa dibentuk. Setelah saya mengetahui bentuk-bentuk rumah seperti itu, mungkin semacam pengetahuan bagi saya, tapi pengetahuan yang sangat aneh dan unik. Kemudian saya didekatin oleh Pak Tua tersebut. Dek, sebagai tanda terima kasih karena Ade sudah nyembuhkan saya bawain nih pisang yang supernya. Gimana? Saya bilang, Pak, maaf ya, saya nggak bisa bawa ini. Lagian ini kan tempatnya beda di wilayah saya, nggak mungkin bisa seperti itu. Nah, si bapak itu hanya tertawa, hanya senyum. Nggak apa-apa, tetap saya menolak waktu itu. Akhirnya karena tetap saya menolak, karena bagaimanapun masa saya harus bawa batang pisang, pikir saya. Akhirnya saya dibawa keliling lagi, sampailah kembali ke tempat kediaman dia. Setelah itu bertemu dengan pemuda yang menunggu saya waktu itu. Dia mendatangin saya, berikut juga kepada si kakek tersebut, dan dia mencium tangan si pemuda tersebut. Dia mentepuk-tepuk pemuda tersebut, sepertinya dia menyatakan terima kasih sudah mempertemukan saya dengan dia. Dan secara bahasa isyarat saya juga memahamin, berkat pemuda tersebut yang dengan perantara saya menjadi pulih, menjadi sembuh. Nah, selang itu setelah pemuda tersebut mencium tangan kakek tersebut, saya juga bersalaman. Sepertinya izin. Nah, sekonyong-konyong saya itu terlempar ke
dalam lorong-lorong yang memang tak berujung. Sekonyong-konyong, padahal waktu itu saya masih ada di situ. Saya kembali ke situ. Namun bagaimanapun situasi di lorong tersebut tidak pernah selesai. Akhirnya kurang lebih ya sekitar setengah jam sampai 1 jaman saya terhempas di lorong tersebut. Terdengar suara adzan waktu itu sangat jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekejap itu juga saya ingat bahwa saya ini sedang zikir, sedang meditasi dan zikir. Maka sekejap itu juga setelah saya ingat suara azan subuh, ternyata saya kembali seketika juga terhempas ke dalam tubuh saya yang asli. Terasa kesadaran itu perlahan-lahan pulih ke dalam diri saya. Ternyata saya masih dalam posisi duduk. Nah, itulah perjalanan yang memang sangat aneh dan sangat unik. Nah, saya kembalikan lagi mengenai kisah-kisah ini. Mungkin sisi lain ada yang meyakinin, sisi lain juga ada yang tidak meyakinin. Tapi itulah perjalanan saya yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan hikmah bagi mereka-mereka yang melaksanakan perjalanan spiritual seperti saya ini. Diambil hikmahnya dan dibuang semua yang mudaratnya. Saya akhiri cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.